Halo, saya dengan Dr. Mutiara Utami SPKJ, psikiater yang bertugas di RSUD Dr. Soekarjo. Akhir-akhir ini marak sekali pemberitaan mengenai child grooming. Sekarang kita bahas yuk, apa itu child grooming itu sendiri. Child grooming itu adalah suatu proses penjalinan hubungan emosional yang sengaja dilakukan seseorang kepada anak untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka dengan tujuan untuk dilakukan eksploitasi secara seksual di kemudian harinya. Grooming sendiri dapat terjadi baik secara langsung atau in person maupun melalui daring ataupun online. Yang pertama itu biasanya bertahap, bisa terjadi mingguan, tahunan, atau bahkan bulanan. Yang berikutnya adalah ada pembangunan kepercayaan dan hubungan emosional terhadap si anak. Yang berikutnya adalah adanya penggunaan hadiah, perhatian, atau pujian yang berlebihan. Lalu berikutnya akan ada isolasi bertahap dari keluarga maupun teman-teman si anak. Lalu ada penjajakan dan normalisasi sentuhan-sentuhan yang tidak wajar terhadap si anak. Ada beberapa metode dan strategi dari grooming. Yang pertama itu adalah grooming berbasis hubungan atau relationship grooming. Dia biasanya membangun hubungan istimewa seperti teman istimewa atau figur pengganti orang tua. Yang kedua adalah grooming berbasis teknologi atau online grooming. Nah, online grooming ini biasanya menggunakan platform media sosial atau game online atau aplikasi-aplikasi chat dan menyamar sebagai anak berusia sebaya atau bahkan orang yang usianya di bawahnya atau lebih muda. Dan yang berikutnya adalah grooming terhadap keluarga atau family grooming. Biasanya si pelaku ini mendekati keluarga untuk mendapatkan akses kepada anak sebagai orang yang dapat dipercaya di komunitasnya. Orang tua harus waspada nih, tanda dan peringatan apa yang harus kita perhatikan. Pertama, adanya perubahan perilaku pada anak, serta adanya perubahan performa akademik, mood, ataupun kebiasaan makan, dan kebiasaan pola tidur. Jadi kita harus perhatikan ada orang dewasa tertentu yang melakukan interaksi yang tidak biasa atau berlebihan pada seorang anak dan sering berupaya untuk punya waktu berduaan. Sekarang kita akan bahas pencegahan dan perlindungan apa saja sih yang bisa kita lakukan. Yang bisa dilakukan di keluarga adalah pertama, tentu saja ada pendidikan sejak dini bagian tubuh pribadi, batasan dan hak untuk mengatakan tidak pada anak. Yang kedua adalah komunikasi yang terbuka dan rutin tanpa penghakiman, menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk bercerita apapun. Yang ketiga, adanya pengawasan teknologi yang sesuai dengan usia, termasuk memahami platform yang digunakan anak dan menetapkan aturan bersama yang disepakati juga bersama. Lalu, yang keempat adalah pemahaman tentang perbedaan rahasia yang baik dan rahasia yang buruk kepada anak, karena ini bisa sering digunakan oleh groomer sebagai senjata, tanpa anak merasa takut. Strategi apa sih yang bisa dilakukan di sekolah atau di komunitas? Yang pertama, implementasi program pencegahan berbasis kurikulum yang sesuai dengan usia. Yang kedua, pelatihan wajib untuk guru dan staf mengenali tanda-tanda grooming dan memahami prosedur pelaporan apabila menemukan kasus tersebut. Yang ketiga, kebijakan perlindungan anak yang jelas dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, adanya kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua serta komunitas untuk memastikan pesan pencegahan konsisten baik di rumah maupun di sekolah. Perlu diingat, luka fisik bisa sembuh, tapi luka psikologis pasti perlu waktu yang lama untuk pulih. Mari kita jadi garda terdepan untuk melindungi mental anak-anak kita. Semoga kita sehat selalu ya.